Hari ini kita kehadiran Sergei Ferrari dan mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum pernah mengenal Sergei Ferrari atau mungkin belum pernah hadir di proyek-proyek Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi pekerjaan khususnya di pekerjaan untuk fasad atau untuk membran tensile gitu ya, yang ini betul-betul bisa sangat fleksibel dan bisa menjadi solusi bagi pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan dan sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman, hari ini kita akan membahas produk Sergei Ferrari. Dan juga seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri. Di sini saya ditemenin oleh seorang profesional arsitek dan hari ini kita kehadiran Mas Aziz Septian. Beliau adalah arsitek dari Tripatra Jogja. Selamat siang Mas Aziz. Ya Mas, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih sudah mendampingi saya Ya, di Product of the Week. sama-sama Mas Bayu, kembali baik. menemani. Dan juga nggak lengkap kalau kita ngomongin Sergei Ferrari, tidak hadir perwakilan dari Sergei Ferrari. Dan hari ini kita kehadiran Pak Ruli Yustiadi. Beliau adalah Sales and Specification Manager dari Sergei Ferrari yang akan memberikan paparan dan juga akan memberikan update teknologi inovasi dari Sergei Ferrari di Product of the Week kita hari ini. Selamat siang Pak Ruli. Selamat siang Mas Bayu, Mas Nah. Aziz, dan juga teman-teman arsitek. Baik, nah kita langsung aja nih Pak Ruli. Kita mau tahu lebih dalam lagi tentang Sergei Ferrari dan mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi solusi pekerjaan di proyek-proyek dari teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Silakan Pak Ruli. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Jadi, Sergei Ferrari, kalau boleh sedikit cerita mengenai company-nya, perusahaan ini merupakan perusahaan dari Prancis. Jadi ada yang suka bilang, oh ini ada hubungannya sama mobil Ferrari ya gitu. Sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Jadi kalau mobil Ferrari dari Italia, nah ini dari Prancis untuk membran Sergei Ferrari-nya. Jadi di tahun 1973 ini berdiri nama perusahaan itu Sergei Ferrari, di mana ini mengambil nama dari foundernya Sergei Ferrari itu gitu. Sampai dengan hari ini terus melakukan inovasi untuk mempermudah dan juga memperindah bangunan dan hasil karya dari teman-teman arsitek. Produk Sergei Ferrari ini cukup banyak. Kalau kita lihat SKU-nya itu lebih dari 20.000 SKU gitu. Makanya kita bagi menjadi 4 segmen market. Jadi ada untuk tensile arsitektur, di mana di sana material-material bahan untuk aplikasi roofing, fasad, dan juga untuk ceiling. Kemudian ada market modular structure, kemudian ada solar protection, dan juga ada furniture. Sampai saat ini memang seluruh pabrik ini masih ada di luar Indonesia, belum ada yang dibangun di Indonesia. Jadi yang pertama atau yang utama itu ada di Perancis, kemudian ada di Jerman, Switzerland, Taiwan, dan juga Italia. Nah, karena ini lebih fokus ke material Sergei Ferrari yang mana aplikasi untuk fasad gitu ya. Jadi saya coba sedikit sharing mengenai produk Tenseo Frontside 381 yang mana untuk aplikasi memang untuk fasad bangunan. Jadi kalau misal kita lihat di sini ada cuplikan tampilan brosurnya untuk Frontside 381. Jadi untuk kain membran ini dia bentuknya seperti mesh. Porosity-nya itu sekitar 28%, dan untuk modulnya itu 2,67 dikali 50 meter. Nah, jadi itu modulnya, dan untuk warranty-nya sendiri itu sekitar 10 tahun, dan untuk lifetime itu bisa sampai lebih dari 20 tahun. Ini mungkin boleh saya tampilkan tampilan ya dari Jadi material ini kain membran tapi bolong-bolong, perforated. Dan kalau teman-teman lihat di sini bisa kita printing ya. Modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ini tergantung dari arsitek yang bersangkutan.
ingin requestnya seperti apa bisa kita printing. Seperti itu. Nah, Pak Ruli, izin saya langsung mau menanggapi Pak. Itu kalau yang masalah print itu kita ordernya itu kan tadi Pak Ruli sampaikan bahwa varian produk dari Sergi itu masih didatangkan langsung dari luar ya Pak. Betul. Itu printnya itu berarti langsung dari fabrikasi di pabrik dari Sergi Ferrari gitu, misalnya di Taiwan misalnya, tidak di print di Indonesia gitu Pak. Ya baik, jadi untuk di printing itu kita kan produksi bahan material ini dari Perancis gitu. Dan kita juga punya vendor di luar sana di Eropa yang bisa melakukan printing gitu. Tapi di Indonesia pun sebenarnya bahan material yang untuk fasad ini sebenarnya bisa dilakukan di digital printing yang ada di Jakarta dan kota besar lain. Seperti itu. Jadi contoh seperti sampel yang saya pernah bikin ini gitu ya, yang ada tema motif bunga ini di printing di Jakarta gitu. Dan ini dilakukan oleh aplikator kami. Jadi aplikator kami mereka melakukan proses fabrikasi, printing, kemudian pemasangan. Berikut dengan seluruh rangka-rangkanya satu payung oleh mereka gitu. Untuk memastikan hasil finishing itu bagus dan rapi. Seperti itu. Kalau printingnya sendiri itu, apakah ada hitungan per meter persegi lagi? Apakah udah include dengan material membran plus printing, Pak? Biasanya nanti ada hitungan sendiri, karena secara material sendiri kan memang kita berupa roll dan dia polos gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada aplikasinya nanti ada muncul gambar di grafis gitu ya, nanti ada perhitungan sendiri dari aplikator yang dia akan cantumkan di penawaran harga mereka. Oh, jadi by penawaran semua ya dari awal. Betul. Oke. Boleh kita lanjut ya? Ya, lanjut. Oke. Sergei Ferrari paham benar mengenai karakteristik dari membran. Jadi membran ini kan dia bahannya itu dari tenunan polyester, di mana memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Kemudian juga untuk aplikasi eksterior ini kita lengkapi di coating dengan bahan PVC. Dengan teknologi konvensional, tingkat fleksibilitasnya itu mungkin masih agak tinggi gitu ya. Makanya Sergei Ferrari menciptakan mesin juga yang mana mesin tersebut dia akan melakukan pretension di awal produksi itu. Dia lakukan ditarik ke segala arah untuk memastikan bahwa fleksibilitas bahan polyester dan PVC ini tuh bisa kita kurangin gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti saat terpasang gitu ya, dia stabil, supaya tidak terjadi nanti lendutan ataupun kalaupun nanti angin kena beban angin dia tetap tegang seperti itu. Dan ini teknologi yang kita punya ini kita patenkan dengan nama Precontrain teknologi. Jadi hanya Sergei Ferrari yang punya dan tidak ya tetangga sebelah nggak ada yang punya gitu. Seperti itu. Baik, konsep dari perforated itu dia konsepnya micro perforated. Jadi kan semua bahan berupa lembar itu kan bisa kita bolongin gitu ya. Material yang solid, keras, baik metal ataupun lainnya itu bisa kita bolongin. Gitu. Nah, tapi kalau di Sergei Ferrari memang tenunannya itu memang kita kasih jarak tidak terlalu besar dan kita coating gitu, sehingga karakteristiknya nantinya saat terpasang itu benar-benar seperti terlihat clear. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara material Sergei Ferrari dengan konsep micro perforated sebelah kiri ya. Mungkin kalau teman-teman lihat sempat saya presentasi ada yang nanya ini udah kepasang atau belum sih gitu ya material Ferrari-nya ini sebenarnya. Kayak nggak pakai. Saking clear-nya, saking seperti nggak kelihatan gitu. Nah, beda dengan material yang mungkin dilakukan CNC dibolongin gitu ya, agak sedikit distract untuk visual pemandangan di luarnya itu gitu. Jadi ini konsepnya itu micro perforated. Nah, untuk bangunan yang memang kita wrapping, misalkan kita benar-benar bungkus seluruhnya itu, kita bisa kurangi tingkat kebisingan ya dari luar ke dalam bangunan itu bisa mencapai 3 desibel. Jadi kita bisa kurang dengan adanya sistem secondary skin material fasad Ferrari ini. Gitu. Kemudian ini saya mau coba sedikit tampilin demo impact resistant karena ini kan posisinya di luar gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang nanya
kalau nanti ada burung yang nabrak gimana? Sobek enggak gitu. Nah, ini saya coba sedikit tampilkan. Terlihat tidak videonya? Kelihatan ya? Jadi ini sudah dilakukan berbagai macam tes, mulai dari benda tajam, kemudian juga benda-benda yang tumpul gitu ya. Ini kita lakukan pengetesan dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi cukup kuat menahan benturan-benturan benda-benda eksternal seperti itu. Tapi apakah benar-benar kuat banget gitu ya? Sebenarnya namanya kain gitu ya. Kemungkinan untuk sobek itu ada gitu. Terutama kalau misalkan memang terkena benda-benda tajam seperti cutter atau gunting gitu ya, itu bisa dipastikan memang sobek gitu. Cuman bagusnya sistem ini gitu ya, karena dia bersegmen gitu ya, saat nanti ada yang robek gitu ya, itu bisa kita replace, bisa cepat kita replace dengan yang baru gitu. Pak Ruli, saya langsung mau ada pertanyaan Pak. Berarti Baik, untuk silakan. pengaplikasian dari Serge ini itu ada batas tariknya juga ya Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat di brosur nanti ya, di belakang itu ada batas tensile strength. Tensile strength-nya berapa, kemudian tear strength. Jadi kalau kita gunting itu material sedikit, kemudian kita coba sobek, itu dia punya batas maksimum kekuatan yang bisa ditahan gitu ya, sampai berapa kilogram seperti itu. Jadi itu bisa kita lihat nanti, misalkan teman-teman butuh sampel-sampel dan juga brosurnya, nanti akan saya kirim langsung, atau nanti saya datang langsung ke tempat teman-teman sekali menjelaskan lebih detail. Nah, di sini Mau nanya Pak, terkait warna kain itu mempengaruhi transparansinya nggak? Tadi kan apakah dia transparansi berdasarkan lubang-lubangnya itu, apakah jenis warna kainnya itu mempengaruhi transparansinya gitu? Oke, jadi Tambahan sedikit Pak Ruli, atau transparansinya beda ini karena bolongan-bolongannya Pak. Semakin banyak bolongan, semakin transparan, semakin sedikit itu semakin apa ya istilahnya itu semakin deep gitu warnanya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi kalau material Serge Ferrari khusus yang Tensio Frontside 381 ini kan dia punya ukuran tuh satu ukuran gitu ya. Jadi ukurannya baik warna apa gitu, dia tetap satu ukuran gitu. Tapi yang kita tahu kan yang namanya warna itu punya gelombangnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, saat terkena cahaya gitu ya, dia kan sebenarnya jadi ngeblend gitu semuanya. Baik bagian depan maupun bagian belakang dari sisi membran itu warnanya sama gitu. Jadi pastinya untuk warna-warna yang cerah itu mungkin agak terlihat agak silau mungkin ya bagi mata kita yang ada di dalam itu. Tapi untuk material frontside yang 381 yang warna-warnanya agak gelap, itu justru lebih membuat tampilan view pemandangan di depan itu lebih terlihat lebih jelas. Artinya balik ke printing tadi Pak, itu kok printingnya satu sisi apa dua sisi? Apakah terlihat dari luar dalam juga? Apakah hanya terlihat dari luar gitu? Kalau misalnya printing. Ya, jadi printing kan memang yang dilihat kan pasti dari depan gitu. Jadi memang printing itu hanya bagian depannya saja gitu. Jadi transparansi itu tidak mempengaruhi model printingnya ke sisi dalam ruangan ya? Iya, tidak berpengaruh terhadap penglihatan visual dari dalam bangunan itu tidak gitu. Oke. Nah, Mas Pak Ruli tambah sedikit, kan biasanya berarti asumsinya project-project yang menggunakan Ferrari khususnya untuk yang jadi secondary skin gitu ya. Itu kan selain dia juga ingin mendapatkan desain arsitektur yang bagus, biasanya ini asumsi saya ya, itu juga mereka pengen mendapatkan sisi privacy dari dalam gedung gitu, Pak Ruli. Nah itu bisa terrealisasi nggak sih Pak gitu, karena kan dari luar itu, dari dalam tuh kelihatan jelas gitu ya, tapi orang luar ke dalam itu mungkin jadi agak sedikit samar-samar ngeliat ke dalamnya. Itu jadi hal yang menarik tuh Pak Ruli. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik, yang mana ya kita dari Serge Ferrari akan share juga mungkin sedikit info, akan share beberapa gift untuk teman-teman yang bertanya gitu. Tapi entah kalau
Mas Bayu yang nanya apakah ikut di Uni juga gitu. Saya Karena nggak, saya banyak kerja. sekali. Kalau saya kerja. Oke, berarti ini untuk hanya apa ya yang lain di luar Mas Bayu gitu ya. Jadi eh, ya memang cukup menarik pertanyaannya. Boleh diulangi lagi, Mas? Iya, khusus untuk pengaplikasian Sergei Ferrari untuk pekerjaan secondary skin gitu ya, kayak tadi project gedung di sebelumnya gitu, di materi sebelumnya, di slide sebelumnya, itu kan selain harapannya owner itu selain gedung jadi lebih bagus gitu ya dalam Oh ya, architectural design, tapi juga pengen dapat apa namanya, privacy gitu untuk di dalamnya gitu. untuk privasinya ya. Baik, jadi sebenarnya ini salah satu efeknya ya dengan penggunaan dengan sistem secondary skin ini ya. Ini justru bisa menambah privacy dari pengguna di dalam gedung itu gitu ya. Khususnya untuk siang hari, Mas. Jadi kalau kita tambahkan itu jadi lebih terlihat privasinya gitu ya. Nah, cuma mungkin kalau untuk malam, kalau di saat dinyalakan karena di luar ruangan kan gelap biasanya. Kemudian di dalam itu kan biasanya lebih terang gitu. Nah, itu kelihatan sekali, terlihat sekali gitu ya siapa yang ada di dalam gitu. Itu terlihat semuanya gitu. Nah, Ferrari punya solusinya. Kita punya material selain yang ini, gitu kita punya bahan material untuk roller blind, Mas. Oke. Nah, jadi kita sangat senang sekali kalau misalkan ya teman-teman arsitek gitu ya menggunakan sistem ini gitu ya, dan juga menggunakan sistem roller blind kami gitu. Jadi bisa double kita jualan, Mas. Menarik, Pak. Iya gitu. Jadi semuanya itu ada solusinya dari Sergei Ferrari, dan kita juga melengkapi fitur untuk material ini sebagai material yang cukup ramah lingkungan. Makanya kita khusus untuk frontside view 381 ini mendapatkan Green Guard Certification dengan ratingnya itu gold. Gitu. Mungkin teman-teman yang familiar dengan green building itu mungkin lebih paham ini ya mengenai Green Guard Certification ini. Nah, kalau di Amerika kan kalau di Indonesia ada Green Building Council Indonesia gitu ya. Kalau di Amerika tuh ada namanya LEED Certificate. Nah, material Sergei Ferrari untuk yang frontside 381 ini jika digunakan dan nanti di bangunan tersebut akan di assessment oleh LED, itu ada kontribusi dari material frontside 381 itu tuh menambah poin nantinya. Baik itu untuk modular, karena ini kan bisa modular ya ini ya. Kemudian juga dari pengurangan bisa menambah kenyamanan orang di dalam gitu ya, karena tidak membuat silau, mengurangi intensitas sinar matahari ke dalam ruangan, dan juga dia bisa menambah kenyamanan dalam panasnya itu gitu, bisa berkurang. Nah, jadi dengan aplikasi membran frontside 381 untuk aplikasi fasad, jadi banyak keuntungan yang bisa didapat oleh arsitek dan juga oleh pengguna atau owner bangunan. Jadi salah satunya itu pertama architectural signature. Jadi arsitek bisa sebebas-bebasnya mendesain fasad bangunan tuh dengan didukung material frontside 381 ini. Mungkin kalau dulu ada keterbatasan bentuk tuh hanya horizontal, vertikal. Nah, ini kita bisa lebih menarik lagi tuh, kalau bisa kita bentuk lengkung, curve, diagonal gitu. Jadi ini memberi kebebasan untuk arsitek mendesain. Kemudian juga kita bisa mengontrol silau, karena ini bahannya memiliki porositas perforatednya itu 28%, sehingga kita bisa menahan sebagian sinar yang masuk dan juga menahan panas yang masuk. Jadi menambah kenyamanan untuk pengguna di dalam bangunan tersebut untuk melihat keluar lebih nyaman gitu. Karena bosan juga dan mungkin bikin jenuh kalau misalnya ruangan itu terlalu tertutup gitu. Dan kemudian juga yang tidak kalah bagusnya adalah untuk masalah shading insulation-nya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ini ada ilustrasinya bahwa aplikasinya ini kan sebagai secondary skin, posisinya di luar gitu. Jadi ini salah satu cara untuk meminimalisir energi panas matahari yang masuk ke dalam dan juga mengurangi sinar yang masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya sampai ke dalam, kalau tidak menggunakan material yang fasad ini, kita sebenarnya bisa mengurangi sinar dan juga
panas itu menggunakan roller blind gitu. Cuman karena si sinar dan panasnya itu sudah masuk gitu ya, itu yang dirasakan oleh orang tuh pastinya lebih panas tanpa menggunakan sistem secondary skin. Karena dengan secondary skin ini kan sudah diblok sebelum masuk ke dalam bangunan gitu ya, sebelum masuk ke dalam kaca ataupun tembok gitu. Nah, ditambah dengan adanya gap untuk sebagai secondary skin ini membuat panas itu terbawa aliran sirkulasi udara gitu. Jadi panas yang terasa atau yang dirasakan oleh orang yang di dalam itu lebih kecil gitu. Dan ini efeknya nanti ke penggunaan AC juga lebih hemat gitu, karena kan yang perlu didinginkan itu lebih kecil gitu oleh kompresor AC itu, sehingga penggunaan listriknya juga bisa lebih kecil seperti itu. Oke Pak, terkait gap tadi mau tanya. Oh ya. Nah itu kan biasanya kalau antara gap antara fasad dan dinding bangunan kan biasa ada orang naruh utilitas tuh, seperti outdoor AC atau jalur koridor untuk maintenance. Nah itu mempengaruhi kebersihan dari tensilnya sendiri nggak ya? Apakah terus jarak rekomendasi minimal dan maksimalnya seperti apa gitu? Ya, jadi sistem secondary skin ini kan memang dia perlu ada gap gitu ya. Untuk pertama juga untuk sirkulasi udara, dan juga salah satunya untuk kalau misalkan ada outdoor AC yang ditempel di sana gitu. Iya. Nah, kalau misalkan ditanya berapa sih standarnya, sebenarnya sih nggak ada standarnya gitu ya. Cuman ini balik lagi nanti ke fungsi dari penggunaan itunya gitu. Kayak misalnya contoh ada, nanti saya kasih lihat slide project kita yang di Taman Mini, di mana di sana gapnya tuh 80 cm gitu. Jadi ada requirement kebutuhan 80 cm itu untuk bongkar pasang AC nanti yang ada di dinding gitu. Jadi makanya dia punya gapnya itu sekitar 80 cm gitu. Apakah bisa lebih kecil? Sebenarnya bisa. Jadi ini bisa terserah penggunaannya nanti gitu ya. Dan kalau misalkan nanti diperlukan maintenance untuk membersihkan kaca atau dindingnya, memang butuh space yang memang memungkinkan orang masuk ke dalam gap itu gitu. Jadi kalau misalnya memang tukangnya itu kurus, ya mungkin agak bisa kecil gitu ya. Seperti itu ya, itu ilustrasinya gitu. Tidak ada standarnya. Ini balik lagi ke arsitek yang memikirkan sampai ke pada saat nanti operasional itu gedung itu. Baik. Berarti bisa dibilang idealnya, walaupun mungkin Sergei Ferrari ini produk untuk finishing gitu ya Pak Ruli ya. Tapi kalau bisa dari awal sudah disampaikan nanti akan ada treatment apa aja di bangunan itu, dan tambahan-tambahan material apa lagi gitu ya Pak. Betul. Jadi memang mungkin tugas berat arsitek itu nggak cuma mendesain, tapi juga saat nanti beroperasional tuh memudahkan untuk maintenance ataupun dan lain-lainnya gitu. Karena sebagus apapun bangunan, kalau misalkan tidak di maintenance gitu, tidak dipikirkan bagaimana maintenance-nya, itu akhirnya nanti kotor. Apapun jenis materialnya gitu. Jadi arsitek yang bagus ya, dia memikirkan tidak hanya saat di atas kertas desainnya aja, tapi juga sampai ke penggunaan operasionalnya itu gedung. Nah, di sini yang mau saya share adalah saya infokan bahwa material Sergei Ferrari ini bisa dibilang termasuk yang Frontset 38 ini termasuk material non combustible, di mana dia jika terbakar tidak akan merambat apinya itu gitu. Jadi saat apinya mati ya udah stay di situ, tidak merambat terus gitu ya, hingga akhirnya seluruhnya kebakar. Dan kemudian juga dia tidak akan membuat timbul lelehan, tetesan lelehan seperti itu. Jadi no droplet, tidak ada droplet sama sekali, dan asapnya juga nggak banyak. Jadi itu salah satu fitur keselamatan ataupun safety-nya dari material Sergei Ferrari ini sebagai material non combustible. Nah, ini saya coba sedikit sharing mengenai satu project sukses story-nya kita gitu ya, Sergei Ferrari. Kebetulan ini di posisinya site-nya tuh di Los Angeles. Jadi ini bangunan lama, okupansinya sedikit gitu ya sebagai office. Nah, ini pengen ditingkatin gitu supaya menarik. Gimana sih ya? Nah, owner ini mengeluarkan biaya sekitar 200.000 US untuk renovasi fasadnya itu. Fasad yang dipakai, sistem secondary skin yang dipakai itu ya FT381 gitu. Jadi
biaya di awal itu sekitar 200.000 US. Nah, setelah berjalan selama setahun, dilihat-lihat tagihan listriknya kok berkurang ya, 60.000 US gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang pernah ikutan training GP GBCI mungkin ya paham bahwa ini payback periodnya bisa dibilang investasi di awal itu bisa BEP di 3 tahun lebih. Itu tidak nyampe 4 tahun, ini udah balik modal semuanya istilahnya gitu. Setelah itu ya terjadi penghematan terus gitu. Jadi itu salah satu sukses story dari project ini, yang mana kurang lebihnya bisa terjadi juga hal yang sama gitu ya, penghematan di Indonesia kalau di aplikasinya di Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita cerita project-project di Indonesia, ini kita ada satu project yang on progress, bangunan rumah sakit. Di bagian podium ini rumah sakit, bagian atasnya itu apartemen. Nah, fasadnya itu hampir terbungkus semua itu dengan material frontside 381. Ini posisinya ada di Pulau Mas, dekat Velodrome. Kemudian juga ini yang belum lama selesai, ini ada Brilliant Sport Hall. Jadi posisinya ada di sekitaran Semanggi gitu ya. Ada gedung BRI, belakangnya masih ada tanah kosong, mereka bikin GOR, bikin gelanggang olahraga untuk basket, tenis gitu ya, dengan ceiling yang cukup tinggi gitu ya. Kebetulan arsiteknya juga cukup interest dengan material inovasi dari Sergei Ferrari, diaplikasikan untuk fasad. Jadi teman-teman bisa lihat ini fasadnya menggunakan yang warna putih FT381. Jadi tampilan dari dalam keluar tuh seperti ini, jadi cukup transparan dan memungkinkan udara, angin bersirkulasi di sana gitu. Jadi nggak khawatir nanti dalamnya itu pengap gitu ya. Itu kita nggak khawatir. Dan pencahayaannya juga kita nggak perlu lagi menggunakan cahaya lampu walaupun siang-siang gitu ya. Nah, ini bisa menghemat energi juga gitu. Kemudian ini juga ada satu proyek rumah sakit. Ini di Berau, yang mendesain itu dari arsitek Penta Bandung. Nah, ini sebagian daripada fasadnya itu menggunakan material frontside 381. Kemudian juga ada di Bandung ini, yang desain juga masih Penta. Ini rumah sakit ibu anak di Bandung. Kemudian ininya renovasian. Dia renovasi fasad. Kombinasi dari beberapa macam material fasad gitu ya, salah satunya dari frontside 381. Nah, ini aplikasinya seperti ini gitu. Jadi kita tidak perlu merubah-rubah tampilan existingnya, hanya menambahkan mengcover gitu ya dengan material ini. Pak Ruli, ya, saya langsung mau tanya nih Pak. Nah, ini contoh yang ini nih Pak, yang artileri Taman Mini. Nah, ada nggak sih Pak di produk Sergei Ferrari yang ini, yang 381 ya Pak ya? Iya. Itu ada, kita masih bisa request bolokan atau perforated-nya nggak sih Pak? Kan mungkin ada yang tadi pertanyaan saya yang pengen menjaga privasi nih, tapi ada yang mungkin pengen agak sedikit terekspos gitu ya. Nah, itu diameter atau ukuran dari perforatednya itu masih bisa di custom nggak Pak? Atau memang ini sudah kalau untuk yang Sergei 381 ini bolongannya ukurannya di sekian gitu. Tapi kalau mau yang lebih besar atau lebih deep lagi gitu, lebih gelap, itu varian Sergei yang lain. Gimana ya, Pak? jadi di Sergei Ferrari kan memang punya banyak banget jenis material ya. Ada yang buat hanya sebagai shading, hanya sebagai roller blind, ataupun untuk yang ini yang 381 ini untuk fasad gitu. Nah, itu tuh juga ukurannya juga beda-beda gitu. Kebetulan yang Sergei Ferrari yang ini, yang membran 381 ini ukurannya seperti itu gitu. Nah, kita juga coba mengabsorb gitu ya keinginan dari arsitek gitu. Cuma memang kita lihat juga untuk masalah kuantitinya juga gitu ya, dan secara global. Jadi kita ngelihat nggak cuma hanya satu tempat, karena ini kan kita produksi untuk massal gitu, untuk global. Jadi kita coba pilah-pilah gitu ya keinginan sampai sejauh mana arsitek gitu ya untuk mengenai baik bentuk, warna, dan juga ukuran lubang gitu. Nah, kalau yang saya dengar terakhir itu memang sedang mengembangkan ada ukuran yang lebih agak sedikit besar untuk yang tipe 381 ini. Seperti itu. Jadi memang untuk ukuran lubang tidak banyak. Untuk saat ini sih memang masih standarnya seperti itu gitu ya. Jadi kita coba sedikit edukasi teman-teman arsitek untuk bisa memaksimalkan dengan profil seperti ini, yang mana kita juga coba mengabsorb nantinya gitu kebutuhan
kebutuhan dari teman-teman arsitek yang mungkin ada custom ukuran lubang dan lain-lainnya gitu. Mungkin tambahan Pak, terkait tadi kan ada fungsi sport hall ya. Ya. Nah, semisal kita fungsinya ini bukan lagi secondary skin, tapi emang primary skinnya gitu. Tapi posisinya dia nggak ada dinding di sisi dalam gitu. Jadi kayak langsung lapangan aja di dalam, tapi dengan fasad luar langsung dari Serge Ferrari. Itu kan secara misalnya kita fungsikan sebagai lapangan bulu tangkis misalnya, apakah anginnya berpengaruh, kemudian terhadap hujan bagaimana, apakah masih tempias apa enggak gitu. Ya, Itu tanpa dinding dalam gitu. Baik, jadi kalau kita lihat yang Brilliant Sport Hall ini benar-benar dia memang nggak ada dinding dulu gitu ya. Kan katanya sebagai secondary skin ada dinding, either itu ada dinding masif ataupun ada kaca gitu ya. Ini memang benar-benar nggak ada sama sekali gitu. Dan kalau ditanya apakah masuk airnya, itu memang ada sedikit tampiasan yang masuk, tapi tidak sebanyak seperti tanpa ada screen ini gitu. Jadi masih memungkinkan adanya si air itu masuk seperti itu. Oke. Kemudian angin juga ya dia pengaruh. Angin juga masih masuk, tapi dia tidak kencang ya, karena dia kan porositasnya cukup kecil ya, 28% gitu ya dari seluruh permukaannya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk diaplikasikan sebagai lapangan olahraga gitu ya, itu tidak akan mengganggu ya yang main bulu tangkis ataupun apa di dalamnya, itu tidak akan terganggu. Ya aman ya Pak ya? Masih aman. Oke, kita apalagi sekarang lagi ngetren ini ya lapangan pedal ya. Pedal, iya. Ini bisa jadi salah satu solusi ya Pak Ruli? Iya, jadi Ferrari lumayan kecipratan juga gitu. Dapat proyek-proyek pedal gitu ya, baik untuk atapnya ataupun fasadnya. Jadi untuk fasadnya memang sebagian ada yang masih pakai solid, translucent, ada juga yang menggunakan sistem yang ini gitu, pakai material 381 ini. Ini udah teraplikasi gitu di beberapa lapangan padel seperti itu. Maaf, tadi Pak Ruli juga sampaikan juga termasuk atapnya. Berarti yang dom ya kita tahu lah ya, padel itu ada rata-rata mungkin atapnya itu bentuknya kayak dom gitu. Berarti Serge juga bisa jadi salah satu solusi untuk itu ya, Pak? Iya, jadi kalau untuk atap memang kebanyakan pakai yang solid translucent ya, dimana dia bisa menahan angin, hujan juga ya, tapi dia tidak akan masuk airnya itu gitu, karena dia solid dan bahannya itu translucent, dia masih memasukkan cahaya sebagian gitu ya ke dalam lapangan gitu. Nah, selain itu juga kita punya yang benar-benar transparan, dan juga ada yang memang sama sekali tidak tembus sinar matahari. Kita ada tipe opaknya itu gitu. Untuk yang atap memang itu lebih ke arah yang solid gitu ya membrannya. Kalau untuk fasad ini memang kita posisikan 381 untuk fasad seperti itu. Nah, kalau saya boleh sedikit cerita untuk slide ini project Contemporary Art Gallery, yang mendesain itu Mas Ruby Rusli dari Biro Arsitek. Kemudian ini bangunan di tengah-tengah kawasan Taman Mini, di mana ini sebagai gedung pengelola. Kemudian sedikit dirubah menjadi Contemporary Art Gallery, di mana bisa memamerkan banyak benda-benda di sana gitu ya. Nah, ini awalnya tuh semuanya kaca, kemudian didesain ulang oleh Mas Ruby Rusli. Ya, akhirnya ditempelkan posisinya agak sedikit ke atas gitu ya, material Frontside 381-nya ini. Dan ini dia full semua permukaan tuh di printing. Seluruhnya di printing. Gitu. Jadi kalau misalkan sempat lihat ke sana, sebenarnya ini yang warna putihnya itu ya, permukaan putih itu sebenarnya penuh dengan grafis semacam kayak sidik jari gitu. Gitu. Jadi ini lumayan cukup butuh ketelitian, karena kalau tidak nyambung gitu dia punya motif sidik jarinya itu gitu. Jadi ini cukup mesti cukup telaten. Nah, ini luasannya itu sekitar 1.300 meter persegi. 1.300 meter persegi, yang mana sebenarnya kalau standarnya gitu ya, itu butuh waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan pengerjaannya itu gitu. Tapi dikarenakan saat itu memang 2 minggu lagi nanti ceritanya ada Presiden Jokowi pada saat itu ya, tanggal 18 Agustus itu harus lewat situ gitu. Jadi dikebut gitu.
Dikebut kita hanya dalam waktu 2 minggu, yang harusnya 2 bulan jadi 2 minggu di sana. Jadi Berarti Sakurian. berarti aplikatornya keren nih, Pak Ruli. Iya, begadang-begadang gitu. Nah, ini saya rasa Mas Ruby Rusli juga cukup paham dengan karakter dari material ini. Jadi, karena ini nantinya bakal didatangi oleh banyak orang gitu ya. Yang mana kita nggak tahu ya, ada yang mungkin iseng-iseng gitu ya. Makanya diposisikan dia nggak sampai bawah gitu. Dia posisinya di atas, sedikit di atas, sehingga kalaupun orang pengen iseng-iseng megang-megang, ih kok bolong-bolong ya, pelan-pelan dikopek-kopek gitu ya. Sobek. Nah, itu akhirnya coba diminimalisir, kemungkinan itu diposisikan agak sedikit lebih tinggi gitu. Jadi ini salah satu yang karakter dari material ini yang dipahamin oleh Mas Ruby Rusli, sehingga untuk meminimalisir kerusakan atau apa lebih lanjut gitu ya, diposisikan di posisi seperti itu gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga kelihatan gitu ya gapnya seperti itu, dan itu gapnya sekitar 80 cm karena untuk memudahkan dismantle kompresor AC kalau misalkan terjadi kerusakan harus diganti, itu butuh space sekitar 80 cm. Dan kalau teman-teman lihat di bawah tengah ini tampilan dari dalam keluar bangunan gitu. Jadi masih cukup transparan, masih cukup jelas orang untuk melihat keluar. Seperti itu. Dan ini berupa panel. Jadi panelnya itu kotak gitu ya, menggunakan bahan material aluminium, hollow aluminium, ukurannya sekitar 5 kali 5 cm gitu. Jadi kurang lebihnya seperti kayak kanvas untuk melukis gitu ya, tapi ukuran besar, di wrappingnya dengan material Frontset 381. Setelah dipasang di bawah jadi berupa panel, kemudian baru dinaikkan ke atas gitu, dikencangkan, di posisinya dipasin gitu ya untuk motif-motifnya itu gitu. Jadi ini cukup menarik project ini. Kemudian kita juga punya project BRI Tower di Medan, yang mendesain ini dari Wiratman. Yang menarik adalah awalnya dindingnya ini dinding tanaman hijau-hijau gitu, bagus gitu ya. Cuman yang saya dengar itu infonya bahwa biayanya memang cukup tinggi untuk maintenance-nya itu gitu, untuk tanaman-tanaman itu gitu. Akhirnya diganti menggunakan screen gitu ya, secondary skin. Pilih material, akhirnya yang dipilih Frontset 381 gitu. Dan kalau teman-teman lihat ini kan berupa panel-panel menggunakan bracket gitu ya, rangka, akhirnya tersusun seperti itu. Nah, ini panel ini sebenarnya bisa digerakkan horizontal ke kanan ke kiri gitu. Jadi mungkin teman-teman di Wiratman ingin tampilannya itu lebih dinamis. Mungkin satu waktu saat ini seperti ini gitu ya. Mungkin lain waktu jaraknya, posisi di mana itu bisa berubah. Jadi cukup menarik ini. Kemudian kita juga ada satu gedung yang udah cukup lama, ini di daerah Cempaka Putih. Mungkin ada yang pernah lihat Sanofi Office di Cempaka Putih. Ini renovasian fasad, dibungkus seluruhnya fasadnya itu dengan ada detail aksen wavy seperti ini gitu, curve. Ini seluruhnya menggunakan material Frontset 381. Kemudian ini juga ada data center Diskominfo di daerah Bekasi. Mungkin di sini ada yang tinggal di Bekasi. Mungkin pernah lihat. Jadi ini Diskominfo yang mendesain dari Penta Bandung, arsiteknya. Jadi pengen tampilannya itu secara eksterior gitu ya, ada mengadop elemen-elemen kearifan lokal gitu ya. Seperti itu, tapi juga tidak ingin mengganggu kenyamanan penglihatan pengguna di dalam gedung keluar gitu. Jadi dipilih material Frontset 381 yang memang perforated, yang memungkinkan visual cukup jelas gitu keluar bangunan. Oke, Pak Ruli, saya langsung mau tanya Pak. Saya penasaran, berarti ukuran diameter standarnya Sergei Ferrari itu berapa kali berapa meter ya Pak misalnya? Gitu. Karena kan ini sangat custom ya. Tadi dari beberapa portfolio project ya, Mas Aziz ya, itu kan Sergei sangat fleksibel tuh. Berarti kan otomatis tadi ada yang mengikuti pattern tradisional, atau misalnya ada yang tipis, ada yang tebel. Itu kan mau nggak mau pasti akan ada pemotongan material Sergei-nya tuh, Pak Ruli gitu. Betul. Otomatis juga akan mempengaruhi harga misalnya gitu kan. Semakin desainnya semakin complicated, biasanya kan pasti mungkin membutuhkan effort lebih gitu Pak Ruli. Jadi seperti apa sih Pak? Baik, jadi material ini dari pabriknya itu dia berupa roll.
berupa call di mana dimensinya itu standarnya. Sebenarnya kita ada beberapa ukuran gitu ya. Cuman yang standar yang banyak kita masukin ke Indonesia ini, pasar Indonesia ini, ukuran modulnya tuh 2,67 meter, 2,6 meter dikali 50 meter. 50 meter. Jadi kalau misalkan ada satu bidang yang lebih dari 2,6 gitu ya, misalkan berapa? 4 meter gitu ya. Nah, kita bisa kita simming, kita sambung gitu, dengan dipanaskan sehingga bisa sesuai ukuran itu. Dan betul kalau misal kita bisa memanfaatkan modular dari dimensi material ini gitu ya, ini bisa membuat cost dari project itu bisa efisien gitu ya. Jadi karena tidak ada bahan yang terbuang atau waste-nya itu sedikit gitu. Jadi memang ya ini jadi pertimbangan buat teman-teman arsitek juga mengenai modul ini. Kalau misalnya bisa kita ekspor lebih jauh lagi, itu bisa membuat desain itu lebih cukup efisien dan murah gitu ya. Ya. Jadi ini juga ada project kita yang sudah cukup lama, Kertajati. Fasad ini juga menggunakan frontside 381. Kemudian kalau di luar negeri ini juga cukup menarik gitu ya. Ini ada di Barcelona, di Spanyol. Jadi tampilannya itu kita bungkus semua fasadnya menggunakan kombinasi warna dari frontside 381 ini gitu, dengan karakter rangka yang ditonjolkan seperti ini gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin sebelum mungkin nggak kepikiran gitu buat teman-teman arsitek. Ternyata bisa dengan material kain gitu ya, kita bentuk seperti ini gitu. Kemudian juga ini ada di Turki, ini Vakif Bank. Jadi tampilannya dia mengekspos rangkanya, kemudian bentukannya juga bentuk diamond dengan kombinasi warna, ini menambah semakin estetis bangunan spot hall ini. Kemudian ini yang juga jadi signature kita gitu ya, project kita. Ini tuh punyanya Airbus. Airbus ada di Prancis. Mereka punya kampus. Kemudian kampus ini ada kantin. Nah, kantin ini dibungkus oleh bentukan 3D gitu ya. Bentukan 3D. Material yang digunakan juga frontside 381 sehingga tampilannya tuh didapat, 3D-nya dapat gitu ya. Tanpa mengorbankan visual buat orang yang menggunakan di dalam ruangan itu. Jadi bisa lihat di teman-teman di sebelah kiri itu tampilan cukup transparan dan itu kita bisa lihat ada rangka-rangka pendukung untuk membuat dia bentukannya 3D seperti itu. Kalau kita lihat secara perspektif dari luar gitu ya, ada gelap terangnya, ada sisi yang masuk agak dalam, agak luar gitu. Jadi terlihat lebih menarik walaupun ini warnanya itu sebenarnya satu warna, tapi karena sudut perspektif dan juga sinar matahari ini membuat tampilan 3D-nya itu jadi lebih menarik gitu. Baik. Kemudian ini juga mungkin ada teman-teman yang tahu ini bangunan apa. Jadi ini bangunan bukan office, bukan rumah sakit, tapi ini gedung parkir. Jadi gedung parkir, dan project ini ada di Amerika kalau nggak salah. Ini tampilan itu dikasih secondary skin, bentukannya seperti ini, kemudian di printing motif daun kecil-kecil gitu ya. Ini membuat tampilan si gedung parkir ini jadi lebih menarik gitu ya, tidak monoton, tidak membosankan seperti itu. Di ini salah satu keuntungannya menggunakan material frontside 381 untuk fasad bangunan. Kemudian kita lihat beberapa proyek lainnya. Ini juga sebelah kanan kita lihat beberapa bangunan gedung office yang mana ini di printing sesuai identitas dari si gedung itu sendiri gitu ya, di printing dengan tampilan seperti ini sesuatu yang sangat menarik dan estetis untuk dilihat. Nah, Pak Ruli, tanya lagi Pak, mungkin nanti Mas Aziz juga pasti akan banyak pertanyaan dari praktisi. Nah ini kayak contoh di proyek sebelah kanan atas ini kan itu luasannya gede ya Pak, satu gedung fasad depannya tuh ditutup gitu. Nah betul. Itu biar tetap antara pasti kan nggak mungkin Sergei Ferrari-nya satu lembar menutup itu ya Pak, pasti ada per segmen lah istilahnya gitu. Betul. Nah itu berarti untuk printingnya juga harus benar-benar diawasin antara segmen satu dengan segmen yang lainnya itu tetap harus bisa saling istilahnya tuh revisi ya. Iya, relate gitu Pak. Betul. Jadi
ini ya ini cukup ngejelimet, agak pusing juga, tapi nggak usah khawatir, biar aplikator saya aja yang bingung gitu ya. Arsitek cukup menikmati desainnya itu nempel di screennya apa FT381 ini gitu. Jadi Ya. memang betul butuh telitian, telaten untuk saat dan koordinasi juga dan pengkodean yang cukup banyak juga ya supaya nanti saat terpasang dia dalam kondisi yang memang satu kesatuan gitu, gambarnya tidak ada yang tidak nyambung gitu. Jadi memang ya itu tekniknya mereka ya, aplikator kami gitu, untuk bisa membuat semuanya dari yang terpisah-pisah disambung kemudian jadi sesuatu yang menyatu seperti itu gitu. Jadi nggak usah bingung, biar aplikator saya aja yang pusing-pusingnya gitu. Itu kalau proses perencanaan artinya dari arsitek hanya melampirkan gambar output desainnya aja ya Pak ya. Nanti mungkin secara pendetailan kita bisa dibantu gitu kan ya. Betul. Terkait pemilihan rangkanya, kemudian tadi sambungan antara segmentasinya seperti apa gitu. Buat kita penjelasan ke kliennya seperti apa gitu. Betul. Jadi teman-teman arsitek cukup membuat 3D modelingnya, kemudian ditempelin grafisnya, desain grafisnya seperti itu udah cukup. Jadi biar nanti 3D SketchUp-nya itu diolah lagi oleh tim aplikator kami gitu ya, dengan bekal high resolution image-nya itu gitu. Itu nanti biar mereka yang beresin sampai selesai gitu, sampai terpasang. Tuh. Jadi cukup 3D SketchUp-nya, modelingnya sama desain grafis tampaknya itu nantinya gitu. Itu aja. Jadi kok dipaduin sama lighting dan permainan cahaya udah keren banget tuh. Iya. Wah, itu cukup menarik. Cukup wah nanti pas malamnya. Jadi berarti nanti Pak, maaf tambahan sedikit pertanyaan Mas Aziz, berarti termasuk nanti dari Sergey dan aplikator juga akan menghitungkan, pasti kayak contoh ini bangunan tinggi gitu ya, pasti kan akan berpengaruh wind load-nya, idealnya tuh seperti apa gitu kan. Nah itu juga sampai nanti dibantu sampai hal-hal teknis seperti itu ya Pak Ruli. Betul, karena ini kan sebagai finishing eksternal, di mana di luar itu kan pasti banyak ini angin, hujan, dan itu beban semua gitu. Betul. Bukan beban hidup ya. Beban semua yang harus ditanggung oleh si aplikasi bangunan gitu ya. Iya. Bangunan ini. Artinya lanjut Pak. Semuanya ini sudah melalui perhitungan yang dibantu oleh software struktur, software membran gitu ya. Jadi bisa disimulasikan nantinya, dan kita bisa taruh perimeter berapa beban-bebannya itu, kecepatan anginnya berapa kilometer per jam gitu. Nah ini yang menentukan memang untuk kecepatan anginnya itu dari arsitek dan juga dari owner gitu yang menentukan. Kalau aplikator dia hanya mengabsorb dan juga menaruh di software itu sebagai perimeter angkanya gitu. Jadi keputusannya dari arsitek untuk penentuan berapa nilainya itu. Berarti kan case-nya versatile banget ya Pak, terkait dengan ini kan misalnya kita bisa bilang kondisinya servis dari Serge Ferrari itu kan nggak hanya harus bangunan dari perencanaan dari nol kan, tapi kalau bangunan yang udah existing terus ternyata tidak punya perhitungan dasar secondary skid ke depan, ternyata kan harus dihitung ulang tuh dari timnya Serge Ferrari sendiri, artinya kan itu masuk dalam bagian servisnya juga ya. Ya betul, jadi karena material ini bukan hanya untuk aplikasi proyek-proyek baru, tapi juga cukup banyak proyek-proyek yang renovasian gitu ya. Ini memang perlu kerjasama cukup intens gitu ya, antara kita sebagai supplier, kemudian juga aplikator yang sebagai eksekutornya nanti di lapangan gitu ya, dan juga tim perencana dan engineer dari pihak owner gitu. Karena kalau untuk bangunan renovasi gitu ya, kan bangunan existing, aplikator kami gitu ya, mereka nggak tahu gitu sampai seberapa kuat ini bangunan bisa menahan tension, tarikan dari dayanya reaksinya dari sistem ini gitu. Jadi perlu ada penilaian juga dari struktur engineer mungkin yang di-hire oleh owner gitu ya, untuk bisa menilai kekuatannya sampai sejauh mana, dan juga posisi perletakan balok, kemudian kolom vertikalnya itu di mana, karena semua itu jadi tempat menempelnya bracket sistem tensile fasad ini gitu. Jadi pastinya aplikator kami bakal minta existing drawing untuk strukturnya di mana, finishingnya juga, karena bisa kelihatan dari gambar-gambar potongan atau elevation itu adanya dinding di mana, kolom di mana, lantai di mana, itu sebagai tempat nantinya
si bracket mereka itu gitu. Dan juga untuk menghitung sampai seberapa banyak gitu penggunaan rangka. Karena kan beda ya kalau misalkan si secondary skin ini nempelnya itu jaraknya hanya 30 cm dengan yang 1,20 meter gitu. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Itu kan pasti lebih banyak bracket yang panjang gitu ya yang harus jadi pasti butuh data existing, kemudian juga si aplikator kami dengan ya hasil perhitungan software mereka bakal keluar reaksi untuk strukturnya itu gitu. Dan ini jadi bahan review dari arsitek struktur engineer dari pihak owner untuk menilai apakah conform oke, atau memang perlu direvisi atau bagaimana seperti itu. Iya. Jadi seperti itu nanti semua aplikator mungkin yang saya rekomendasikan nanti mereka cukup komunikatif dalam pelaksananya nanti untuk tektokannya. Dan kalau kita lihat di sini ini kan ada bangunan yang menerus besar gitu ya. Ini fasadnya yang tanpa sambungan itu, tapi juga ada berupa panel-panel. Jadi aplikasi memang benar bisa berupa panel kecil, besar, dan juga benar-benar nggak ada sambungan itu bisa gitu. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini ada juga project di halte CSW di Jakarta di dekat gedung ASEAN. Ini pakai Front-Set 381. Kemudian di dalamnya itu dikasih lampu RGB gitu. Jadi kalau malam itu sangat berwarna sekali di sana gitu ya. Gitu. Nah, Pak Ruli langsung tanya Pak. Ini kan kalau ada tambahan istilahnya tambahan dekorasi di dalam gitu ya. Contoh kayak lampu itu kan ada menimbulkan panas. Ada kemungkinan karena Sergei ini membrane tile itu akan jadi mulur nggak sih Pak gitu? Atau ada teknik atau strategi khusus gitu biar tidak mengurangi kualitas dari Sergei, tapi aksesoris seperti lampu di dalamnya itu tetap bisa kita pakai gitu Pak? Ya, jadi kalau dari Sergei Ferrari sendiri untuk material ini dia bisa bekerja di rentang temperatur minus 30 derajat sampai dengan 70 derajat. Itu rentang aman gitu ya. Ininya ya. Jadi kalau misalkan sekiranya nanti ada lampu yang masih di dalam rentang itu, soalnya dia tidak akan berpengaruh terlalu banyak terhadap struktur dari kekuatan membran ataupun warna itu sendiri. Iya, pertanyaan lanjutannya ini Mas Bayu terkait dengan tadi panas, artinya kan ketahanan terhadap apinya seperti apa gitu. Iya. Jadi itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ini material memang dalam rentang yang seperti itu ya minus 30 sampai dengan 70 itu dia masih dalam kondisi bagus gitu. Tapi kalau udah di atas itu misalkan ada api kan lebih dari 100 gitu ya, itu pastinya terbakar Mas. Pastinya terbakar, tapi ya kekhawatiran nanti akan menyebar kemana-mana apinya itu tidak. Karena seperti yang saya jelaskan material ini material non combustible di mana dia tidak akan menyebarkan api gitu. Kebakar mah kebakar gitu. Di spot utamanya aja artinya Pak ya, nggak sampai ini. Iya. Dan sebenarnya Sergei Ferrari punya material untuk fasad juga, mungkin line session gitu ya. Jadi ada tipe yang memang dia bisa menahan api, bahkan ya bisa menahan api sampai dengan 700 derajat gitu. Ada. Tapi materialnya tetap membran tensile, Pak Ruli. Iya. Keren. Itu keren dan harganya juga keren. Buat ini ya. Project ambisius itu. Ya, ini juga ada cukup menarik. Ini bioskop di Belanda. Desainnya cukup unik, desain simpel gitu ya, dengan penambahan elemen warna dari sinar lampu itu bisa jadi lebih menarik seperti ini. Kemudian juga ada satu bangunan simpel gitu ya, supaya lebih menarik ya itu tadi dikasih warna-warna lampu gitu ya, RGB, malamnya jadi menarik. Kemudian ini juga ada satu stadion di Luanda di daerah Afrika juga. Ini desain panel-panelnya disusun sedemikian rupa dengan derajat kemiringan tertentu gitu ya, dengan sedikit aksen kemiringan, ditambah aksen lampu RGB waktu malam gitu. Jadi bisa kita lihat tampilannya cukup menarik untuk menambah nilai estetis bangunan itu gitu. Kemudian juga ini ada satu hotel fasadnya tuh awalnya cukup plain, datar gitu aja, cuma dikasih oleh arsiteknya dikasih sedikit lebih menarik gitu ya, seperti aksen sisik ikan gitu, tapi hanya satu warna. Dan malamnya ini
dikasih desain projection ya atau video mapping gitu. Oh, Kalau di Indonesia mungkin zaman dulu layar tancap gitu ya, ya. Itu jadi ini bisa menambah menarik. Gitu. keren. Dan kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini strukturnya nggak besar, dia cukup pakai hollow, kemudian panel-panelnya itu disusun rapih gitu ya, sesuai urutannya sehingga membentuk satu fasad yang cukup menarik gitu detailnya. Nah, seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa ini bahan material tuh cocok nggak cuman untuk proyek-proyek baru, bangun baru, tapi juga untuk renovasi gitu. Jadi kelebihannya kalau menggunakan material frontside 381 untuk proyek renovasi, ini keuntungannya adalah pertama karena materialnya ringan, rangka supportnya pun ringan seperti itu. Kemudian juga dan dia sangat mudah untuk dilakukan pemasangan di lapangan. Dan ini juga seperti yang saya cerita tadi di Contemporary Art Gallery di Taman Mini gitu yang seharusnya 2 bulan, ini karena satu dan lain hal harus dipercepat, ini bisa dipercepat hanya dengan 2 minggu, itu bisa gitu. Jadi cepat pelaksanaannya, kemudian juga tidak kotor, tidak messy gitu ya di lapangan, dan yang paling penting adalah pengguna di dalam bangunan itu tidak terganggu, tidak harus pindah rumah gitu. Ya. Mungkin kalau misalkan dulu pernah ada acara Helmi ya atau yang bedah rumah gitu ya, harus Warna sudah dulu nginap gitu. Nah ini nggak perlu gitu, tetap seperti biasanya, rutinitas seperti biasanya, biar yang di luar aja yang melakukan reparasi atau renovasi gitu. Jadi itu beberapa keunggulan, kemudahan yang dilakukan untuk renovasi. Nah ini juga ada satu proyek menarik, ini di luar negeri. Jadi bangunan awalnya itu seperti ini ya, sebelah kiri gitu. Bentuknya cukup sederhana, simple, kemudian dibikin lebih segar gitu ya, sebelah kanan setelah jadinya. Jadi hanya menggunakan panel-panel yang disusun dengan sudut kemiringan yang berbeda-beda. Kemudian juga ada penambahan aksen di salah satu sisi bangunannya. Ini sudah membuat identitasnya cukup kuat gitu untuk si bangunan ini gitu. Pak Ruli, saya jadi ada pertanyaan penasaran nih Pak. Berarti nanti kan pada saat kita sudah memastikan misalnya secondary skin kita pakai Sergei Ferrari gitu ya. Ya. Terus nanti Pak Ruli akan merekomendasikan aplikator yang terbaik lah untuk desain tersebut. Nah biasanya itu nanti fabrikasinya itu di workshopnya si aplikator atau dan diinstal, setelah itu diinstal langsung di site, atau fabrikasi dan installnya di site, Pak Ruli gitu. Karena tadi cukup menarik tuh. Jadi kan ini Sergei Ferrari jadi solusi buat misalnya pekerjaan renovasi fasad yang nggak perlu mengganggu pemilik gedung misalnya gitu, tetap bisa berjalan dengan normal. Jadi biasanya seperti apa, Pak Ruli? Ya, jadi untuk fabrikasinya itu sebenarnya memang di workshopnya aplikator, terutama untuk membrannya. Jadi cuttingnya gitu, pola cuttingnya gitu ya, itu memang di workshop, kemudian juga disambung itu di workshop gitu untuk memastikan kerapihan dari sambungannya itu gitu. Kemudian saat pelaksanaan di lapangan itu memang ya udah jelas si rangka itu harus di lapangan gitu ya, fabrikasinya gitu. Kemudian setelah terpasang, erection udah selesai, rangka-rangka, kemudian masuk membrannya dipasang seperti itu. Jadi ada beberapa part bagian yang memang harus dilakukan di workshop, ada juga yang memang harus dikerjakan di lapangan gitu. Jadi tidak bisa seluruhnya di workshop, jadi perlu kombinasi lah di sana gitu. Baik. Iya, nah ini juga ada project yang cukup bagus buat kita, sukses story ini. Jadi ini ada satu namanya itu Heydar Aliyev Sport Exhibition Complex di Baku, Azerbaijan. Ini cukup happy pimpinan kita gitu ya, karena volumenya besar banget. Satu stadion di cover dengan material frontside 381 gitu. Jadi tidak ada bagian dari existing building ini yang dismantle, dicopot atau apa gitu. Dia hanya benar-benar dibikin struktur rangka tambahan di luarnya itu gitu. Dan ini sudah merubah karakter dan memperkuat dan membuat lebih bagus, lebih menarik dan lebih estetis dilihatnya gitu. Ini satu project yang cukup bagus di Azerbaijan.
Nah, untuk sistem tensile facade ini bisa dilakukan penggunaan rangkanya itu sebenarnya kita punya vendor yang memang dari luar gitu ya. Project mereka banyak dan mereka juga banyak membantu project-project Sergei Ferrari gitu ya. Mereka mensupport untuk sistem tensile facade itu, untuk sistem rangkanya. Jadi rangka yang digunakan itu profilan aluminium khusus yang didesain khusus untuk satu project seperti itu. Jadi mereka benar-benar core bisnisnya memang untuk apa, sebagai supplier rangka fasad, bisa dijamin kerapian itu sangat bagus sekali gitu. Ini berarti udah ada di Indonesia nih Pak? Di Indonesia kalau teman-teman arsitek ada yang butuh, kita bisa libatkan mereka buat apa, bantu teman-teman arsitek mewujudkan apa ya, desain itu sampai ke pelaksanaan gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran project apa aja yang cukup menarik yang mereka lakukan gitu ya, ini bisa dilihat di YouTube mereka ya, di sini ada linknya. Kemudian websitenya juga ada, Fasad Textile International. Jadi ini vendor kita dan cukup banyak desain apa profilannya itu yang memang khusus untuk project tersebut gitu ya. Jadi ada Aero S, Aero A, Aero W sama lain-lainnya gitu. Dan ini juga tergantung request ya, bisa menahan anginnya sampai seberapa besar gitu. Ini seperti Aero S gitu ya, ini bisa menahan angin sampai dengan 250 km per jam gitu. Tapi juga ada yang lebih rendah seperti Aero W gitu ya, 160 km per jam. Jadi ini berdasarkan kebutuhan dari arsitek dan owner juga. Mereka bisa custom gitu. Jadi prosesnya itu setelah diskusi intens di perencanaan dan timnya Fasad Textile International dan juga owner, arsitek dan juga aplikator, karena aplikator yang masang itu kan dari Indonesia gitu ya. Nah itu mulai pemasangan rangkanya. Setelah rangka terpasang semua, baru pemasangan membrannya. Nah membrannya ini mereka bisa bikin sistemnya tuh udah berupa panel, walaupun bentuknya segitiga 3D itu tuh terhubung dengan panel-panel segitiga yang dipasang di bawah gitu apa di workshop. Nanti tinggal disusun di lapangan. Itu bisa dipastikan sangat rapi sekali hasilnya nanti. Nah, selain kita punya vendor di luar, juga kita sebenarnya aplikator-aplikator di Indonesia juga mereka punya sistem mereka sendiri gitu ya. Yang mana yang lebih simple, lebih sederhana dan mungkin lebih ekonomis di sisi harganya ya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin mereka bisa berimprovisasi dengan material profil aluminium ini untuk bisa semirip mungkin dengan desain arsiteknya gitu. Coba mendeliver itu. Dan yang terakhir mungkin kalau misalnya ada pertanyaan mengenai bagaimana cara maintenance pembersihannya gitu ya. Jadi memang material ini perlu dibersihkan dengan air bertekanan gitu ya, untuk bisa membersihkan debu di sela-sela lubangnya itu. Kalau memang perlu dielap gitu ya, supaya mungkin ada aja kotoran yang bandel gitu ya, dia perlu dilap, itu masih bisa dilap dengan kanebo, dengan cairan pembersih gitu ya, itu masih bisa gitu. Jadi ini memang perlu dibersihkan, perlu di-maintain, tapi berapa bulan sekali kah itu memang tergantung tingkat kekotorannya seperti apa gitu ya. Mungkin beda daerah, beda kondisinya, beda jangka waktunya gitu, tapi mungkin bisa dibilang per 6 bulan atau per setahun sekali itu dia butuh untuk dibersihkan, untuk menjaga keawetan tampilannya itu lebih bagus lagi gitu. Oke, berarti Pak Ruli tadi warranty yang diberikan sama Sergei itu kan ada 10 tahun ya, dan 10 sampai 20 tahun lah kurang lebih tadi ya di awal kalau nggak salah. Berarti itu 10 tahun itu warranty untuk ketahanan warna ya Pak? Jadi ini lebih ke arah defects dari produk untuk warranty-nya ini. Oke. Dia tuh keluar dari pabrik itu tuh sudah dalam kondisi yang standar. Dari sisi warnanya nggak belang bentong, dari sisi ukurannya juga nggak gede kecil gitu ya, lubang-lubang itu semua kita garansi bakal sama bagusnya gitu ya. Kalau sampai diterima oleh customer kita gitu ya, ada yang harusnya lurus ini jadi mencong, ataupun warnanya ada spot-spot nggak even gitu, nggak sama gitu, nah itu pasti kita ganti gitu. Nah kalau untuk berapa lama shading warna itu tidak berubah ya,
bisa dibilang dia lepas dari 5 tahun mungkin ada sedikit perubahan gitu. Karena ini material berwarna pasti ada sedikit perubahan pastinya gitu. Iya. Mungkin tambahan Pak berkaitan dengan manajemen saat pelaksanaan gitu. Iya. Ini kan tadi materialnya juga import dan mungkin ada beberapa yang juga ada di stok gitu. Terus untuk dari perencana terhadap si kontraktor sendiri untuk men-spare waktu pemesanan sendiri, kira-kira dikasih jeda berapa lama sih sebelum pemasangan gitu, supaya nanti ibaratnya tidak secara penjadwalan masih aman gitu. Karena kan mengingat kalau kondisi tertentu harus ada yang inden import gitu. Betul Mas. Jadi material ini material import, posisinya juga nggak deket-deket amat gitu ya, nggak di Singapura gitu ya. Posisinya tuh ada di Prancis. Jadi kalau misalkan memang stoknya kosong baik itu tidak ada stoknya di distributor kami ataupun tidak ada di aplikator kami, itu tuh butuh waktu perjalanan dari Prancis ke sini tuh Jakarta sekitar 2 bulanan. 2 bulanan seperti itu. Jadi itu memang saya selalu remind ke teman-teman arsitek dan juga project gitu ya. Ini tuh kalau misal kosong banget ya itu kita butuh sekitar 2 bulan untuk sea freight ya. Demand dari laut itu. Tapi kalau misalkan pakai air freight, pakai pesawat itu hanya 10 hari. Hanya 10 hari gitu. Jadi tidak usah khawatir mengenai timeline, insya Allah kita bisa ngikutin, yang penting stoknya ada gitu. Iya, paling itu sih sedikit mengenai material FFP 81-nya. Di sini saya sedikit boleh disinggung ya Mas Bayu ya. Boleh, silakan. Produk kita lainnya, karena mungkin sebagian juga kenal produk Sergei Ferrari untuk atap membran gitu. Nah ini saya hanya sedikit sekilas aja insight material membran untuk atap itu kita punya yang translucent, ada yang blackout, tidak tembus cahaya gitu ya. Nah, aplikasinya juga bisa untuk bentang kecil, bentang besar, untuk lapangan basket, itu bisa. Ini salah satunya di Surabaya, ada Pakuan Mall. Sistem rangkanya ini dia sistem single pipe, jadi tidak menggunakan sistem Cremona yang agak sedikit ribet kelihatannya gitu ya. Ini lebih clean, lebih minimalis, mungkin buat sebagian arsitek lebih menarik ini untuk desain seperti ini gitu. Ini akhirnya kita tahu siapa yang sering yang dipasang di dom-domnya pedal ya. Kayaknya Sergei Ferrari memang kayaknya. Ya, salah satunya seperti kayak itu pernah dengar ada pedal kartel. Ya. Itu yang punya mungkin Bapak ex-menteri pendidikan gitu ya. Nah, itu di Dharma Wangsa. Nah, itu juga menggunakan Sergei Ferrari untuk itunya bahannya. Kemudian juga ini kita punya membran yang ini lagi kita promosiin lebih ini lagi gitu ya ke teman-teman arsitek bahwa Ferrari punya membran transparan seperti ITFI. Nah ini sebenarnya pada dasarnya membran transparan kita itu basicnya tuh bahan ITFI, cuman kita perkuat dengan jaring-jaring dengan jarak tertentu dalam posisi yang cukup tinggi itu tidak akan terlihat si jaring-jaringnya itu gitu. Nah ini cukup kuat. Jadi kalau dibandingkan dengan material sejenis ITFI yang konvensional itu kekuatannya itu 2 kali lipat. Kalau misalnya seperti kita lihat project ITFI untuk di Jakarta International Stadium, Jakarta itu kan single layer ya. Itu kekuatannya itu sekitar 200 kg. Nah ini namanya itu STFE. Dia single layer bisa kekuatannya 400 kg. Jadi 2 kali lipat. Dan ini sudah terpasang di gedungnya Kemenko 1, 2, 3, dan 4 di IKN. Gitu. Jadi mau proyek swasta, mau proyek pemerintah, insya Allah bisa masuk. Nggak usah khawatir. Masalah TKDN. Gitu. Kemudian juga yang terakhir saya mau share produk Sergei Ferrari membran, namanya itu Lodge 6002. Jadi memang didedikasikan untuk aplikasi glamping. Jadi kita punya produk untuk glamping karena sekarang lagi hype gitu ya. Orang pengen bikin tenda gitu ya yang bagus, nah bisa menggunakan Lodge 6002. Itu Mas. Itu. Dan ini menarik nih yang glamping. Ini atapnya aja apa sampai yang dindingnya Pak Ruli? Kita punya atapnya, punya juga material yang di bawahnya itu yang cukup bagus, bahannya tidak tembus. Kalau orang mungkin biasa pakai bahan kanvas, kita punya material looks-nya, feel-nya seperti kanvas tapi tidak tembus air itu. Ya, mungkin ada perlu session berikutnya Mas Bayu. Mudah-mudahan Part 2 Mas. Bisa ngobrol lagi karena menarik ini. Siap.
Jadi buat teman-teman, terima kasih atas waktunya dan jika ada pertanyaan silahkan kontak ke saya 24 jam, saya tunggu. Waduh. Oh, Ini kebetulan memang kayaknya banyak yang penasaran nih sama Sergei Ferrari. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen membacakan seluruh pertanyaan di kolom chat, Mas Aziz ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke segmen selanjutnya? ini udah cukup jelas ya Mas. Tinggal sesi berikutnya boleh masuk. Oke, siap. Oke, kalau kayak gitu Mas Aziz, terima kasih sudah menemani atau mendampingi saya di Product of the Week bersama Sergi hari ini. Jangan kemana-mana, saya akan membacakan dulu semua pertanyaan di kolom chat, karena ini banyak yang penasaran nih sepertinya. Pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Apakah produk Tenso Frontsight 381 Precon Trend ini ukurannya bisa custom? Sangat bisa ya, Mas? Oke, jadi modulnya itu dari pabrik memang satu ukuran. Dia seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lebarnya itu 2,6 meter, panjangnya itu 50 meter, dan dalam aplikasi di lapangan itu bisa custom. Sama seperti kita bikin baju gitu ya, roll-rollan, mau dibikin besar, kecil, itu bisa nanti dibantu oleh aplikator kami. Oh, berarti ini sebetulnya ada tambahan pertanyaan dari Pak Ediswan gitu ya. Jika iya, perhitungan biayanya seperti apa dan berapa minimum order? Jika tidak, berapa harga per meter persegi? Nah, pertanyaannya saya jadi ada dua nih. Apakah kita bisa hanya order material atau sebetulnya harga terpasang, Pak Ruli, kalau untuk di Sergei Ferrari? Ya, jadi di membran itu memang agak sedikit spesial ya materialnya ini gitu, karena dalam aplikasinya itu tidak bisa dilakukan sembarangan pertama dan butuh perhitungan menggunakan software membran. Jadi alangkah baiknya itu memang dihandle oleh aplikator yang capable gitu. Karena kan ada juga aplikator yang mungkin dia nggak punya software membrannya gitu. Nah, makanya kita sih saya pribadi sih selalu merekomendasikan kepada arsitek gitu ya untuk dibantu mereka itu oleh aplikator-aplikator yang memang cukup capable ya. Mereka punya tim yang bagus, engineering bagus, kemudian juga punya software membrannya. Jadi segala sesuatunya sudah di awal itu perencanaan itu sudah terhitung dan bisa diprediksi kemungkinan resikonya apa gitu ya. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan semua perhitungannya itu gitu. Jadi kita mengencourage itu satu pintu untuk terpasang gitu ya. Kalau memang satu dan lain hal butuh hanya materialnya aja ya. Pihak distributor kami siap membantu untuk supply hanya material saja. Kalau seperti itu dari Sergei Ferrari mungkin Pak Ruli di sini sebagai prinsipal gitu ya, itu akan ada misalnya kita punya kontraktor atau aplikator sendiri. Itu ada layanan untuk mengedukasi atau training nggak sih Pak untuk pengaplikasiannya nanti seperti ini, teknisnya seperti ini gitu? Ya, jadi kalau di sistem membran itu memang sangat krusial sekali. Semua sistem itu yang provide itu aplikator. Semua yang provide itu aplikator di dunia membran gitu. Pabrikan-pabrikan membran baik Sergei Ferrari atau yang lainnya memang mereka fokus hanya supply gitu. Jadi tingkat kerapihan, keberhasilan pemasangan bisa bertahan sampai berapa tahun gitu ya terhadap tahan cuaca, tahan angin. Ini memang yang bertanggung jawab ada di ranahnya aplikator seperti itu. Jadi penting untuk owner atau project owner gitu ya mengenal atau bisa memilih aplikator yang memang capable dalam hal ini untuk pengerjaan nanti gitu. Jadi direkomendasikan nanti aplikator terbaiknya Pak Ediswan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Ediswan. Garansi 10 tahun itu apa saja yang didapat? Gitu. Tadi sudah sempat tersampaikan. Jadi boleh diulang sedikit Pak Ruli? Ya, baik. Jadi cover apa aja Pak? Garansi itu ada dua macam ya. Garansi memang dari Sergei Ferrari sebagai garansi produk dan juga garansi pemasangan dari aplikator. Nah, garansi dari aplikator mungkin beda-beda ya aplikator dia ngasih garansi berapa tahunnya gitu ya. Tapi yang jelas dari Sergei Ferrari kita sama siapapun yang beli gitu ya. Untuk yang Frontsight 381 ini dia garansinya tuh 10 tahun dan
untuk detail yang nanti saya bisa share draft warranty-nya sampai sejauh mana gitu ya. Yang jelas ini lebih ke arah defects produk gitu ya. Jadi material ini tuh keluar dari pabrik dalam kondisi standar, baik warna, kecerahannya, segala macamnya, dan juga ukurannya gitu. Di luar dari situ, itu kita bisa garansi dan bisa kita ganti gitu. Jadi Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan data teknis tentang varian produk-produk atau vendor material yang dibutuhkan untuk direkomendasikan atau dispekkan di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali masuk Katalog Pro, jadi akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat varian dari informasi dari vendor-vendor atau brand-brand material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan kita sudah membagi varian produk atau vendor material itu menjadi 3 pekerjaan konstruksi, ada arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Jadi misalnya kita ingin mencari kategori arsitek interior, misalnya kita ingin mencari varian dari fasad, misalnya fasad finishing di sini. Dan di subkategori fashion finishing kita akan menemukan berbagai macam brand atau vendor material yang bisa kita ketahui spesifikasinya untuk pekerjaan yang sedang kita kerjakan, khususnya di pekerjaan fasad misalnya gitu. Dan ini sudah ada berbagai macam varian-variannya dari brand-brand lain sampai dengan Sergei Ferrari. Dan kalau diklik halaman dari Sergei, dan kita juga sudah informasikan di sini di setiap halaman brand page untuk kita bisa mengetahui kantor di Sergei di mana, PIC-nya siapa yang bisa dikontak, dan yang menarik adalah kita juga bisa tahu varian dari produknya gitu. Dan juga yang menarik saat ini karena semakin banyaknya pengguna Katalog Pro dan membutuhkan juga tidak hanya informasi spesifikasi material, tapi juga sampai dengan mendapatkan varian produknya, akhirnya kita membuat satu feature jual beli seperti online shop pada umumnya gitu ya, tapi ini mungkin kita mendapatkannya langsung dari prinsipal dari vendor-vendor material atau produk tersebut. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Saya Prima dari tim Katalog Pro mau menginformasikan, memang informasi yang di awal sudah disampaikan Mas Bayu, Katalog Pro hadir untuk Bapak Ibu bisa mengambil spesifikasi produk. Namun fitur terbaru ini Bapak Ibu bisa langsung membeli atau melakukan penawaran di halaman kami, yaitu di Katalog Pro. Saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Jadi fitur terbaru ini adalah fitur promo dan RFQ, memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa langsung berbelanja tentunya dengan harga promo. Karena Katalog Pro menghadirkan fitur promo ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga kualitas akan produk tersebut Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak perlu ragukan karena ini langsung terkirim langsung dari prinsipalnya. Nah, Bapak Ibu apabila tidak menemukan produknya di fitur promo, fitur RFQ ini memungkinkan untuk memenuhi segala kebutuhan material di dalam satu proyek Bapak Ibu kerjakan. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu sebelum ke katalogpro.co.id, pastikan Bapak Ibu sudah sign in terlebih dahulu di halaman kami. Setelah itu masuk ke fitur RFQ dan mengisi tabel-tabel yang sudah ada di halaman atau fitur RFQ, yaitu tujuan pengiriman. Bapak Ibu bisa menyantumkan namanya, nomor telepon, alamat proyeknya, dan Bapak Ibu bisa mengisi brand-brand yang hadir di Katalog Pro, karena brand-brand yang sudah hadir di Katalog Pro itu sudah 800 varian brand dari 20.000 varian produk. Dan apabila Bapak Ibu juga ada kebutuhan untuk produk Sergei Ferrari, Bapak Ibu tinggal ketik saja Sergei Ferrari, Bapak Ibu bisa mengisi nanti nama produknya apabila sesuai dengan kebutuhan atau solusi dari proyek Bapak Ibu. Setelah itu juga apabila ada kebutuhan yang lainnya, Bapak Ibu tinggal add. Setelah itu submit RFQ, maka kami akan membantu semua kebutuhan material building di dalam satu proyek yang Bapak Ibu kerjakan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, fitur promo dan RFQ ini membantu solusi untuk material building. Kami juga menghadirkan hotline, yaitu WhatsApp di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa klik tombol WhatsApp tersebut, sehingga kami Katalog Pro akan berkomunikasi secara langsung kepada Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material yang Bapak Ibu sedang kerjakan di proyeknya.
Bapak Ibu juga boleh save di nomor katalog Pro ya, di 0822 001678. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu, jadi bisa langsung WhatsApp langsung di katalog Pro, atau bisa langsung masuk di halaman katalog Pro di katalogpro.co.id kalau untuk langsung belanja di /promo, atau minta penawaran di /RQ. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo ya di katalog Pro. Go di katalog Pro. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Mas Aziz, Mas Ruli sudah sharing dan juga memberikan paparannya. Untuk itu saya tutup Product of Week bersama Sergei Ferrari hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.